dapat dapat mengetahui tren. Dan yang keempat adalah menguji produk kita. Layak nggak sih produk kita ini untuk bisa masuk ke dalam target pasar yang kita tuju. Dan yang kelima adalah meminimalisir kegagalan. Karena tentunya saat kita membuat produk, yaitu yang pasti yang diinginkan perusahaan adalah adanya kesuksesan dalam penjualan sehingga menimbulkan profit dari perusahaan tersebut. Nah, menurut William Bill dari perusahaan desain berita RC di Houston, Amerika Serikat, beliau mengatakan, jika tidak memiliki riset pasar atau gagal menjalankan riset, nah ini ibaratkan seperti menyetir mobil dari Texas menuju New York tanpa adanya rambu lalu lintas atau peta sebagai penunjuk jalan, sehingga bisa diketahui dong bagaimana pentingnya analisa pasar terhadap suatu perusahaan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini merupakan salah satu analisis ketika kita akan melaksanakan riset pasar. Di mana SWOT ini terdiri dari strength atau kekuatan, yaitu faktor yang dimiliki organisasi yang dapat dikembangkan menjadi nilai lebih organisasi dalam persaingan pasar. Lalu ada weakness atau kelemahan, di mana ini merupakan faktor penghambat kinerja organisasi. Sehingga pada analisis ini faktor kelemahan harus diminimalisir. Lalu ada opportunities atau peluang, di mana ini merupakan faktor eksternal organisasi yang membawa keuntungan. Dan threat adalah ancaman, di mana ini merupakan hambatan dari faktor eksternal dari organisasi. Next. Nah, di sini ada analisis SWOT dari penggunaan e-commerce untuk produk yang akan dipasarkan, di mana kekuatannya adalah pemasaran produk lebih luas, lalu deskripsi produk lebih jelas, dan terakhir adalah meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk. Lalu ada kelemahannya diantaranya adalah pengiriman produk yang kurang efisien, dukungan sarana dan prasarana masih kurang baik, rekapan data yang belum efisien dan memungkinkan terjadinya kehilangan data. Nah, di sini ada peluang juga, di mana peluangnya adalah perkembangan internet yang berkembang secara pesat di Indonesia khususnya, lalu pangsa pasar yang lebih luas, tingginya jumlah pengguna internet dan e-commerce di Indonesia, serta pengembangan model bisnis yang beragam. Dan ancamannya adalah banyaknya produk pesaing yang menawarkan harga lebih murah, strategi pesaing dalam memasarkan produknya di e-commerce, dan akses internet di Indonesia yang masih belum merata. Nah, di sini ada semacam matriks SWOT, di mana matriks SWOT ini merupakan analisis untuk membandingkan antara kelemahan dan peluang ataupun ancaman dan juga kekuatan yang dimiliki oleh suatu bisnis. Di mana di sini adalah strengths and opportunities, di mana perusahaan perlu memasarkan produk melalui beberapa e-commerce. Karena di Indonesia sendiri banyak sekali e-commerce yang khususnya di bidang kuliner dan lain sebagainya. Lalu kemudian membuat strategi pemasaran dengan deskripsi naratif untuk meningkatkan brand awareness di e-commerce. Lalu ada faktor weakness dan opportunities, di mana organisasi perlu melakukan kerjasama dengan pihak lain terkait pengiriman produk, meningkatkan sarana dan prasarana dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain, serta menyimpan data penjualan, data konsumen, ataupun data lainnya secara berkala. Nah, di sini ada faktor strength dan threat, di mana organisasi perlu menurunkan harga jual dengan tetap menjaga kualitas agar produk tetap bersaing di pasar. Lalu kemudian membangun e-commerce branding untuk menarik minat konsumen. Nah, untuk weakness dan threat-nya adalah hampir sama dengan weakness dan opportunities. Next. Nah, di sini ada beberapa rancangan strategi pemasaran melalui digital marketing, di mana digital marketing ini merupakan pemasaran, melakukan pemasaran melalui teknologi digital yang berbentuk online channel ke pasar, entah itu website, email, database, digital TV, atau lain-lain yang memberikan kontribusi terhadap kegiatan pemasaran. Nah, di sini ada beberapa strategi yang bisa diterapkan oleh UMKM,
yaitu strategi pemasaran konten, di mana strategi ini berfokus pada pembuatan dan pendistribusian konten yang berkualitas, relevan, dan konsisten dengan tujuan menarik audiens sehingga bisa menarik atau memberi keuntungan pada bisnis. Nah, di sini ada jenis-jenis pemasaran konten, di antaranya adalah melalui artikel yang dipublikasikan melalui blog atau website bisnis. Lalu ada infografik, di mana infografik ini efektif digunakan untuk menyampaikan informasi dalam bentuk visual dan keuntungannya adalah lebih menarik. Dan terakhir adalah video, di mana video ini dapat dipublikasikan melalui media sosial atau platform digital lainnya. Next. Nah, di sini ada contoh strategi pemasaran konten untuk kegiatan webinar, di mana si akun tersebut menjelaskan mengenai fakta di lapangan ataupun konten yang disampaikan, di mana menjelaskan mengenai pergantian otomasi dan lain sebagainya yang menghambat bagi para pekerja di masa depan. Nah, solusinya apa? Dengan mengikuti kegiatan webinar untuk mempersiapkan hal tersebut dalam bersaing di dunia kerja di masa depan, di mana manusia bukan bersaing dengan manusia lagi, tapi bersaing dengan otomasi ataupun robotik seperti itu. Next. Nah, di sini ada strategi user generated content, di mana strategi pemasaran ini berbentuk konten baik berupa tulisan, video, foto, review, dan konten lainnya yang dibuat oleh seorang seperti konsumen, pelanggan, atau followers. Nah, tujuannya adalah untuk mempromosikan keaslian dan menciptakan kepercayaan, menuntun keputusan pembelian, dan juga hemat biaya, di mana si organisasi dapat menarik review dari pelanggan secara cuma-cuma gitu, karena berdasarkan pengalaman pembelian produk yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Seperti contohnya di sini perusahaan Starbucks itu melakukan repost terhadap pelanggan yang telah membeli produknya, dimana ya ini menunjukkan bahwa Starbucks ini disukai oleh masyarakat luas seperti itu. Next. Nah, di sini ada strategi pemasaran berbasis website, di mana ini merupakan proses menggunakan internet untuk memasarkan suatu bisnis. Manfaatnya sendiri adalah dapat menentukan segmentasi audiens, membangun relasi dengan pelanggan, dan mudah diedit. Serta website ini merupakan sistem terintegrasi di mana organisasi atau perusahaan dapat melihat data-data grafik ataupun data-data kunjungan dari pelanggan ataupun data lainnya seperti data penjualan, data pengiriman barang, dan lain sebagainya. Nah, terakhir adalah menggunakan search engine optimization, di mana ini merupakan metode yang digunakan untuk membuat situs website atau blog berada di posisi pertama dalam pencarian Google. Nah, tujuannya adalah untuk mengarahkan lebih banyak lalu lintas mengarah pada web di sebuah bisnis tertentu, karena berdasarkan behavior kita, ketika kita melakukan searching di internet, maka kita akan memilih halaman yang paling pertama pada dashboard Google tersebut. Next. Nah, ini adalah contoh dari strategi pemasaran berbasis website dan SEO. Karena di sini di sebelah kiri adalah website dan kanan adalah SEO. Mungkin sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf, dikembalikan kepada MC. Terima kasih untuk penjelasan pertama. Mungkin bisa langsung ke next materi aja. Atau sebelumnya ada yang bertanya dulu?
Oh ya, dari Umar mau bertanya. Mungkin mic salah satu bisa dimatiin dulu biar agak jelas. Enggak, belum dimatiin. Ayo, Mam. Dengar gak, guys? Yang di PHP kurang sih. Lu teriak aja, coba gedein dikit. Ngerti, Sar. Aku tuh bingung tadi. Kedengeran gak, guys? Udah kedengeran, Far? Agak jalanin. Kedengeran gak? Ngomongnya pakai ini. Biar yang di dalam. Kedengeran. Oke, apakah sudah terdengar sekarang? Nah, aman. Oke. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah strategi promosi penjualan. Here is where your presentation begin. Lanjut. Next. Oke. Pada bab pertama adalah kita berbicara tentang market aspect. Apa sih market aspect itu? Kita lanjut aja langsung. Ada apa aja di market aspect? Yaitu adalah menentukan target pasar ya teman-teman. Nah, salah satu strategi yang kita pakai di TKS adalah STP. STP itu ada di segmenting, targeting, positioning. Selain itu juga ada STP, ada marketing mix, ada AIDA. AIDA itu mungkin kalian akan diajar kemudian hari lah. Nah, belum, masih Mbak. Nah, oke. Kita akan bermulai dari STP dulu teman-teman ya. Nah, STP dari kita S-nya dulu. S-nya itu adalah segmenting. Di mana segmenting merupakan suatu proses mengkategorikan, mengklasifikasi, dan menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Jadi di situ maksudnya itu adalah kita tuh membagi customer jadi beberapa segmen-segmen yang akan kita tuju ke depannya. Misalkan kalau misalkan di STP sendiri masih ada lanjutannya, yaitu ada demografis, ada psikografis, dan ada satu lagi udah psikografis dan geografis lah lagi itu masalah itu. Nah kemudian, setelah yang kedua tuh adalah targeting. Di targeting ini adalah mengevaluasi berbagai segmen tersebut untuk memutuskan segmen mana yang akan ditarget market. Nah, misalkan kan sudah memetakan antara demografis, psikografis, dan demografis ya. Itu lagi satu lupa gue. Di situ tuh kita dari metakan nih, kita tentukan tuh di sini target mana yang cocok dengan produk kita. Misalkan kita menjual susu untuk orang lansia, maka targeting kita adalah orang yang sudah uzur, yang sudah lanjut usia. Seperti itu. Nah, kemudian positioning. Positioning itu adalah merupakan proses mengembangkan strategi pemasaran yang bertujuan untuk mempengaruhi bagaimana sebuah segmen pasar tertentu memandang sebuah barang atau jasa dibanding
dibandingkan dengan kompetisi atau pesaing. Nah, maksud dari ini adalah bagaimana customer itu tahu atau aware dengan produk kita. Contohnya, kalian tahu slogannya KFC apa coba? Jagonya ayam. Nah, orang tahu jagonya ayam tuh pasti KFC. Honda apa coba? Ada yang tahu teman-teman? Ada yang tahu dari Honda nggak? Honda. Honda itu Yamaha, Mas. One Heart, bener banget. Maka oleh karena itu, kalau kita mendengar One Heart, pasti kita tahu adalah Honda. Kalau kita tahu itu adalah jagonya ayam, pasti KFC, nggak mungkin The Crew. Seperti itu. Seperti itu, teman-teman. Maksudnya itu seperti itu. Nah, selanjutnya adalah next. Boleh menentukan besarnya intensif dan syarat partisipasi. Nah, bisa dilihat semakin tinggi intensif yang diberikan, biasanya meningkatkan minat calon konsumen untuk membeli produk yang ditawarkan. Setelah menentukan besarnya intensif, kita juga harus menentukan syarat partisipasi. Nah, contohnya nih, kalian pasti inget kan, kayak misalkan tuh kalian pasti udah siap belum buat hari ini 12 sudah dong ya. Nah, itu adalah semakin intensifnya mereka melakukan promosi ataupun bikin diskon seperti ini, itu akan meningkatkan awareness kita. Konsumen akan tertarik dengan produk kita dikarenakan banyaknya promosi, banyaknya event-event yang kita selenggarakan. Contohnya seperti ini. Dengan syarat misalkan ya, kalau misalkan kita belanja di kita sebut brand aja itu Matahari, member tertentu, brand berapa tahun udah di member, itu bakal mendapatkan privilege tersendiri. Misalkan bisa diskon 50% untuk membeli berapa transaksi, seperti itu. Seperti itulah. Boleh next. Oke, kemudian adalah merencanakan pesan promosi. Nah, pesan yang dimaksud adalah untuk memperkuat promosi, perusahaan harus memperhatikan siapa targetnya, seperti tadi di bagian targeting. Kemudian gunakan bahasa yang sesuai dengan target market untuk memperkuat pesan promosi. Contohnya, ini mungkin khusus untuk ibu-ibu mungkin ya. Kita kalau mungkin ibu-ibu nih, Bu, diskon. Dibandingkan dengan Bu, ada diskon nih, enak yang mana coba? Enak yang kedua kan, itu lebih kayak keluarganya dapat, sopanya dapat. Nah, itu tidak bisa dijelaskan juga. Buatlah pesan memberi data emosional, rasional dan moral sesuai dengan kondisi demografisnya tersebut. Pembeli yang tertarik lewat pesan menarik akan menambah aktivitas promosi. Maksudnya ini adalah si pembeli ini tuh mengerti ataupun paham dan langsung tertuju pada kita. Oh, Mang ini jualnya sopan, baik, dia jadi ke Mangnya aja, yang itu mah galak gitu, gue nggak suka. Judes, ya udah deh, ini aja gitu. Itu maksudnya pesan yang kita berani baik seperti itu. Teman, lanjut aja. Nah, kemudian adalah memilih media promosi yang efektif. Fokuslah pada target market yang dituju, pelajari pelaku mereka, yaitu ada behavior, kemudian di kalau salah satu di marketing mix, lalu pilihlah media yang sesuai. Ada dua pilihan, yaitu media offline dan online. Nah, contohnya media offline, misalkan kalian itu memiliki target untuk direct promotion gitu, kalian ingin langsung kepada orang-orang tuh melihat. Jadi contohnya tuh menyebarkan brosur, poster, baliho seperti itu. Kalau misalkan online, misalkan kalian kayak ada promosi bikin iklan di TV ataupun ada di marketplace kayak kesayangan kalian, seperti itu teman-teman. Sesuai dengan sudah diucapkan. Oke, next. Oke. Ya, oke. Kemudian adalah menentukan durasi promosi. Nah, kalian tahu, jika durasinya singkat,
itu biasanya tuh hanya sedikit yang menyadari kalau itu ada promosi. Kalaupun kelamaan juga, itu akan mengurangi value dari brand tersebut. Oh, ini promosinya kelamaan nih. Ini bikin kayaknya apa ya, brandnya ini atau produknya ini apa ya namanya tuh jelek deh kualitasnya. Ada yang banyak yang komplain deh seperti itu. Makanya kita harus menentukan ataupun menghitung waktu yang pas, waktu terbaik dan durasi yang pas untuk melakukan promosi. Gak apa-apa cuma sehari juga, tapi itu benar-benar banyak value yang didapatkan oleh si customer-nya, seperti itu teman-teman. Next, oke. Kemudian adalah mengukur efektif atau tidaknya promosi. Pengukuran efektivitas promosi bisa dilakukan dengan cara mengukur dampak terhadap penjualan. Contohnya melakukan riset sederhana tentang brand awareness atau melakukan pengukuran di media digital dengan menggunakan digital marketing. Nah, maksudnya brand awareness-nya adalah kalian bisa tahu nih, misalkan ibu-ibu kalau misalkan lagi obat pusing, minumnya apa? Langsung kan Panadol. Obat pusing untuk Panadol. Maka misalkan juga, Bu, beli Aqua agar dapatnya fit. Seperti itu. Itu adalah brand awareness. Jadi customer itu kalau makan Aqua atau air mineral gitu, langsung dia pada Aqua karena itu udah jadi bagian lah yang gak bisa dipisahkan antara Aqua dan produk kemasan air seperti itu. Next. Oke, kemudian adalah mengukur anggaran promosi. Menentukan besarnya biaya ini bisa ditentukan berdasarkan berbagai hal seperti besarnya intensif, durasi waktu sarana promosi, jangkauan distribusi, dan faktor tidak lainnya. Misalkan contohnya tidak perlu lupa adalah ada namanya tuh ormas-ormas yang minta jatah seperti itu, ataupun nanti baliho-baliho yang diturunin ketika adanya demo seperti itu, kita tidak tahu. Kemudian untuk mempermudah semua perusahaan ataupun instansi melakukan perhitungan keuangan yang tepat terkait perencanaan promosi. Program-program akuntansi juga seperti itu kan, makanya kita harus mempelajari akuntansi itu untuk apa? Untuk bisa melihat apa yang kita dapat atau bisa verifikasi apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapat di kemudian hari nanti, seperti itu. Next. Nah, selanjutnya untuk bab ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak sih? Sekarang kita masuk ke yang bagian kedua, penentuan besar diskon untuk promosi penjualan. Mel, yang pertama harus kita lakukan identifikasi awal, yaitu pertama identifikasi diskon penjualan apa yang sekiranya masih menghasilkan keuntungan. Di sini kita harus cari tahu kira-kira diskon yang gimana sih yang bakal dicari sama orang-orang. Misalnya ada diskon pengiriman, diskon 5%, 10%, atau ada diskon-diskon yang lainnya. Kedua, mencari tahu apa yang dilakukan kompetitor Anda, termasuk diskon dan promosi serupa yang juga mereka tawarkan. Dan ketiga, mengidentifikasi beberapa waktu selama tahun yang biasanya penjualan produk terlihat menurun. Next. Yang pertama, untuk strategi penentuan diskon, memahami psikologi penetapan harga. Kalian tentu sering belanja gitu ya, baju biasanya yang biasanya harganya 99.999 atau 199.999. Nah, mungkin kalian kalau misalnya lihat harga itu pasti kalian ngerasa harga itu tuh lebih murah dibandingkan harga 200.000. Nah, kita di sini memainkan psikologi orang-orang sehingga orang-orang bisa lebih tertarik untuk belanja ke situ, padahal bedanya hanya Rp1 aja. Next. Menetapkan besaran diskon. Nah, misalnya untuk diskon biasanya yang kecil-kecil kayak 5%, 10%, 15%. Nah, biasanya itu tuh dibuat untuk menarik
menarik minat pembeli, bukan karena misalnya produk itu udah lama di gudang. Nah, sedangkan untuk yang gede-gede kayak 25%, 50%, 70%. Nah, itu tuh buat kebanyakan kalau misalnya orang yang jualnya dalam jumlah besar dan biasanya gudangnya itu gede, terus kuotanya masih banyak, biasanya pengusaha menerapkan promosi sebesar itu untuk menghabiskan kuota yang ada di gudangnya. Selanjutnya, ketiga, ada promosi diskon berbasis event. Nah, event khusus, misalnya ada hari-hari besar, terus hari pahlawan, hari apalagi itu yang kayak di Shopee, Tokped dan lainnya yang event 12/12, 11/11 untuk bulan dan tanggal yang cantik kayak gitu. Next, pemberian free gift. Tentunya pasti kalian semua sering kan kalau misalnya dapetin belanja baju tiba-tiba free gift masker atau hand sanitizer. Nah, sebenarnya itu salah satu cara buat ngegayat customer bisa beli barang-barang kita. Nah, untuk jenis free gift-nya ini kita juga sesuaikan. Kalau misalnya biasanya kurang menarik dan gak hype gitu di kalangan teman-teman yang emang kita masukin pasarnya, biasanya itu kurang menarik perhatian mereka. Nah, kita harus sesuaikan free gift-nya kira-kira apa yang bisa menarik perhatian mereka. Next. Lanjut Mel. Enggak salah. Nah, gratis biaya pengiriman yang tadi aku sampaikan, sebenarnya ini sih yang paling banyak dicari buat orang-orang, apalagi yang di luar Pulau Jawa. Ini benar-benar yang paling mereka ambil gitu untuk diskon-diskonnya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Jovi. Dan Jovi, Belum ada Job. gak kedengeran, masih di off. Jovi. Ini di Zoom-nya belum connect di kamunya.
warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang itu kita akan membahas mengenai kondisi dan waktu yang tepat untuk melakukan promosi. Nah, tentunya untuk kondisi dan waktu yang tepat, kondisi dan waktu yang dilakukan untuk melakukan promosi ini tidak bisa sembarangan. Kenapa? Karena ya kita juga harus mengetahui dari pasar itu bagaimana kondisi realnya seperti apa, bisa tepat baru kita masuk untuk melakukan promosi. Nah, apa saja sih kira-kira kondisi dan waktu yang tepat itu untuk melakukan promosi? Next. Nah, yang pertama itu pada saat peluncuran produk baru. Jadi pada saat peluncuran produk baru, dari penjelasan di sini adalah seorang konsumen akan tertarik mengenal lebih produk yang baru saja diluncurkan. Oke, semisal dari contohnya pakai KFC lagi ya kan, tadi menggunakan contoh dari KFC. Dari KFC dia itu menggunakan semisal ayam original dan ayam spicy. Itu kan yang paling branding yang paling mereka kuat. Nah mungkin kedepannya saat mereka melakukan produk baru, produk yang akan mereka buat adalah setengah ayam itu adalah rasa original, setengah ayam lagi itu rasa spicy. Itu mungkin bisa menjadi waktu yang tepat untuk KFC tersebut untuk meluncurkan produk-produk mereka. Lalu yang kedua, pemberian promosi saat konsumen telah melakukan transaksi pembelian dalam jumlah tertentu. Jadi harapannya dapat dimaknai oleh konsumen sebagai ungkapan terima kasih, sehingga konsumen merasa dihargai dan diperhatikan oleh produsen. Ini adalah hal yang paling sering dilakukan oleh orang-orang di dunia berbisnis. Jadi ketika seseorang itu melakukan pembelian produk dari yang namanya ownernya, pasti akan memberikan harga-harga atau promosi yang diberikan kepada mereka. Sebagai contoh, kalau misal Umar, Umar itu mau beli produk Daci, misalkan seperti itu. Nah, ketika dia membeli Daci, tiba-tiba dari teman-teman sekalian, dari ownernya itu akan memberikan promosi yang diberikan kepada Umar ketika dia sudah memberikan transaksinya. Lalu yang terakhir adalah memperkenalkan produknya kepada masyarakat. Nah, hal ini itu sangat efektif untuk pengenalan produk yang masih jarang atau kurang dikenali oleh calon konsumen. Jadi sebenarnya kurang lebih dengan poin yang pertama tadi. Next. Nah, ini adalah waktu-waktu promosi terbaik dari kita di sosial media. Nah, bisa kita lihat waktu yang terbaik untuk melakukan online marketing melalui Facebook ada di jam-jam berikut. Jadi, kenapa dari jam 10 sampai jam 3? Pasti, ketika dari anggaplah jam kantor mulai dari jam 8 sampai jam 8 itu mereka masuk. Jam 8 merupakan titik terfokus yang paling tinggi dari seorang pegawai atau mahasiswa untuk melakukan aktivitasnya. Jam 10 itu mereka sudah tidak terlalu fokus, maka dari itu kita bisa melakukan promosi marketing melalui Facebook tersebut. Nah, dari Rabu dan Kamis itu pun sama, jadi kurang lebih juga sama. Jadi Rabu Kamis ini adalah hari-hari pertengahan di satu minggu tersebut. Nah, karena dia 2 hari tersebut adalah hari yang merupakan hari di tengah-tengah minggu tersebut, tentunya juga menjadi opportunity yang sangat kuat sekali buat sebuah brand owner terutamanya di bidang apapun itu untuk melakukan promosi. Lalu yang keempat, tidak dianjurkan posting pada pagi dan malam hari. Nah, udah jelas banget kalau pagi adalah titik tertinggi kita untuk fokus melakukan pekerjaan, aktivitas dari calon konsumen. Kalau malam mereka istirahat. Gak efektif banget kalau kalian melakukan promosi di jam segitu. Lalu dianjurkan posting pada hari Sabtu. Siapa yang tidak buka sosial media atau Facebook di hari Sabtu? Lalu media Instagram. Sebenarnya kurang lebih sama, tetapi di sini memiliki variasi hari yang sangat banyak sekali. Kenapa? Karena mungkin aku bisa menanyakan kepada teman-teman atau aku bisa mengasumsikan juga dari teman-teman, pasti teman-teman buka Instagram di setiap hari gitu. Nah, ini merupakan jam-jam terbaik. Beda dengan Facebook, karena Instagram ini jauh lebih bisa accessible banget dibandingkan dari Facebook. Mudah dan tidak ribet untuk menggunakan dari Instagram tersebut. Makanya jam-jam yang fleksibel, hari-hari yang fleksibel. Jadi dari kita sebagai brand owner atau calon brand owner itu bisa melakukan promosi seperti sudah dicontohkan di sini. Cuman kembali lagi kepada kondisi real dari calon konsumen nantinya seperti apa. Jadi sebagai contoh, semisal memang di hari Senin, di sini dari hasil analisa adalah dari jam 7 sampai jam 10. Akan tetapi, contoh, jika kita membuat brand owner makanan brownies, kita lihat lagi pasarnya. Apakah kira-kira untuk brand makanan, kalau kita tampilkan jam 7 sampai jam 10 malam, apakah orang masih tertarik? Kalau misalnya tidak, hold dulu, cari lagi opsi yang lain. Nah, lalu selanjutnya adalah media Twitter. Media Twitter pun sebenarnya jauh lebih fleksibel juga. Akan tetapi sekarang mungkin sudah tidak terlalu digunakan untuk media promosi. Nah, maka dari itu di sini media Twitter ini hanya lebih baik ya dianjurkan.
dianjurkan untuk digunakan pada promosinya, digunakan pada hari Senin dan hari Kamis jam 1 dan jam 3 gitu. Mengapa? Sama halnya seperti yang aku sampaikan sebelumnya, jam 1 siang dan jam 3 itu titik di mana si calon konsumen ini yang sedang beraktivitas ini itu dia sudah lelah bekerja, pasti dia akan menggunakan Twitter ataupun media sosial lainnya. Nah, karena Twitter ini mempunyai fungsi yang berbeda, maksudnya lebih mungkin tidak digunakan, jauh berbeda banget digunakan dari Facebook dan Instagram. Biasanya Twitter ini digunakan hanya orang-orang untuk nge-tweet atau melihat tweet-tweet yang sekiranya menarik saja. Nah, jam 1 jam 3 ini adalah yang mereka tunggu-tunggu nih, kira-kira ada tweet yang menarik nggak sih? Karena biasanya juga kalau kalian mengamati ya akun-akun yang bikin akun-akun meme dan segala macam itu bisa post mereka jam situ. Jadi jadi calon konsumen pasti akan mengakses Twitter pada jam-jam tersebut. Lalu tidak diajukan di akhir pekan dari jam 8 ke atas dan dari Jumat jam 3 ke atas. Kenapa? Ya balik lagi. Mungkin untuk yang di Twitter ini hari Jumat jam 3 ke atas tentunya itulah hari terakhir sebelum menuju ke hari libur. Maka dari itu pasti tidak akan menggunakan Twitter gitu. Karena balik lagi Twitter sini fungsinya sudah berbeda dari waktu Twitter 5 tahun yang lalu. Beda sekali. Next. Nah, mungkin selanjutnya untuk poin keempat untuk cara meningkatkan angka penjualan bisa dilanjutkan oleh teman saya. Makasih Saudara Adif. Sebelumnya pernah kedengeran kan? Enggak ya? Terdengar. Oke. Yang keempat ada cara meningkatkan angka penjualan. Nah, ada beberapa cara untuk meningkatkan penjualan. Yang pertama, tingkatkan kekuatan brand. Nah, ini gimana sih? Jadi kayak misalnya seperti yang tadi dijelaskan, kayak promosi-promosi, terus abis itu kayak yang lebih memperkenalkan si brand itu ke publik. Terus kedua, meningkatkan kualitas produk. Nah, sebisa mungkin si produk ini itu bisa bersaing dengan produk-produk yang memang sudah ada di pasaran. Seperti misalnya kalau kopi lebih enak atau lebih dijaga kualitasnya. Terus yang ketiga, menjaga dan merawat pelanggan setia. Bagaimana sih caranya? Dengan melakukan promosi-promosi atau mungkin pelayanannya baik secara produk maupun secara jasa. Terus kemudian ada memperluas target pasar. Jadi ini tuh digunakan supaya masyarakat lain yang di luar dari domisili si penjualan produk tersebut bisa tahu nih ada produk yang memang lebih baik dibanding produk yang lainnya. Kemudian ada optimasi media pemasaran seperti tadi yang sudah dijelaskan untuk memakai aplikasi-aplikasi seperti Instagram atau mungkin e-commerce atau mungkin e-marketplace dan sebagainya macamnya. Kemudian ada juga testimoni dan review. Nah, biasanya ini kalau kita lihat pada Instagram ataupun media aplikasi lainnya, biasanya itu ada kayak ngasih tahu nih gimana testimoni ataupun rasa dari produk itu sendiri gitu. Oke, kemudian nah ini seperti yang tadi saya jelaskan, kayak tingkatkan kekuatan brand, perkuat merek dengan membangun kepercayaan pada hati pelanggan. Ibaratnya kayak memberikan citra yang baik lah kepada pelanggan gitu. Oke, next. Kemudian ada memperluas target pasar. Nah, seperti yang dijelaskan juga tadi, pakai promosi supaya orang banyak yang tahu. Oke, next, lanjut. Nah, meningkatkan kualitas produk. Nah, biasanya juga kalau untuk meningkatkan penjualan seperti ada standar mungkin kayak dari BPOM atau mungkin
sudah terverifikasi oleh lembaga-lembaga makanan, standar makanan lainnya, atau sudah lolos standar. Oke, next. Kemudian optimasi media pemasaran bisa digunakan strategi digital marketing. Kenapa sih digunakan ini? Karena seperti kita tahu, teknologi itu semakin berkembangnya zaman, semakin canggih atau semakin berkembang lah. Jadi orang lebih bisa mengadaptasi itu lebih langsung, lebih gampang. Jadi kayak orang-orang supaya tahu juga karena udah masuk ke teknologi informasi, jadi mungkin aplikasi-aplikasi penunjang media sosial lainnya tuh bisa dimanfaatkan banget dalam media pemasaran. Oke, lanjut. Kemudian menjaga dan merawat pelanggan setia. Seperti yang tadi dijelaskan juga, kayak lebih jangan sampai ada citra buruk pada masyarakat, atau mungkin ada pelayanan yang berubah sehingga masyarakat itu lebih memilih produk lain atau produk lain, produk yang sudah dia sering beli atau mungkin sudah kayak langganan gitu. Oke, lanjut. Nah, testimoni dan review ini biasanya kayak yang tadi dijelaskan juga, pakai testimoni dan review sehingga si pelanggan-pelanggan masyarakat lain yang beli coba pentingnya meningkatkan penjualan. Kenapa sih meningkatkan penjualan itu penting? Nah, dengan adanya peningkatan jualan, maka omset ataupun laba ataupun keuntungan yang dari penjualan ini juga akan naik. Terus usaha juga semakin berkembang dan juga semakin diketahui oleh masyarakat luas. Kemudian juga dengan adanya peningkatan pada penjualan itu mendorong perekonomian bangsa. Terus nah nanti jika misalnya si perusahaan atau usaha tersebut sudah besar, bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar. Kemudian meningkatkan persaingan dengan kompetitor bisnis lain. Kemudian habis itu menambah modal dan meningkatkan keuangan usaha, dan juga berpeluang menguasai pasar. Next. Oke, mungkin sekian dari promosi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa dilanjut oleh selanjutnya. Oke, tes. Halo. Oke, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu langsung kita lanjut aja ya. Ke materi selanjutnya, yaitu ada cash flow dan laporan laba rugi. Untuk cash flow sendiri itu, cash flow merupakan laporan keuangan
yang berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas secara rinci untuk setiap aktivitas, serta aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga pembiayaan dalam satu bisnis pada periode waktu tertentu. Bisa dilihat contohnya ada contoh diagram dari cash flow. Investasi ini dilambangkan dengan panah ke bawah. Habis itu cash in ada panah ke atas dan cash out ada panah ke bawah. Selanjutnya ada komponen dari cash flow yang akan kita bahas. Ini ada cash in dan cash out. Cash in sendiri merupakan arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas. Cash in terdiri dari hasil penjualan produk atau jasa, penagihan piutang, penerimaan sewa, dan pendapatan lain. Untuk cash out sendiri merupakan arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan pertumbuhan pengeluaran kas. Contohnya adalah biaya bahan baku, biaya administrasi, pembelian aset tetap atau fixed aset, pembayaran hutang, dan juga pembayaran Oke, selanjutnya ini ada aktivitas dari cash flow atau arus kas itu sendiri. Dari aktivitasnya ini dibagi menjadi 3, ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga ada aktivitas pendanaan. Contoh dari aktivitas operasi itu ada penjualan barang, seperti yang juga dijelaskan. Lalu ada aktivitas investasi itu ada pembelian atau penjualan aset, dan financing activities itu ada penyetoran modal awal, tambang, atau obligasi. Nah, selanjutnya ini ada contoh dari cash flow. Sebagai yang tadi sudah dijelaskan, itu kita dibagi dulu aktivitasnya jadi 3, yaitu ada aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi operasi ini ada penerimaan dan juga pembayaran. Lalu kita totalkan jumlahnya. Lalu habis itu kita hitung yang investasinya, ada pembelian mesin dan juga pembelian peralatan. Habis itu kita totalin juga jumlahnya. Lalu kita hitung yang aktivitas pendanaannya ini. Di aktivitas pendanaan ini ada setoran modal dan juga pengembalian prepaid. Lalu kita totalkan juga untuk aktivitas pendanaan. Lalu untuk selanjutnya kita hitung jumlah arus kas. Jumlah arus kas ini kita dapat dari 150 dikurang 24 dikurang 17 juta. Dengan hasilnya 108 juta. Lalu kita tambahkan dengan saldo kas awal periode yaitu 37 juta, sehingga kita dapat saldo kas akhir periode yaitu 145 juta selanjutnya. Bisa dilanjut. Selanjutnya ada buku besar atau ledger. Suaraku udah masuk belum sih? Halo? Tes. Tadi nggak ada suara ya? Oh. Halo? Ini Aman, suaranya udah masuk. aman. Suaranya Pak. Tadi si Ican udah presentasi, ada suara nggak? Ada. Ada. Oh, ada, aman. Oke, lanjut. Selanjutnya ada buku ledger. Buku besar ini merupakan memuat seluruh akun-akun seperti akun aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Biasanya buku besar ini tuh menyimpan seluruh informasi mengenai perubahan yang terjadi pada saldo akun tertentu dalam suatu tempat. Kemudian buku besar ini juga masing-masing akunnya itu dicatat dalam selai kertas atau selembar kartu terpisah. Buku besar ini juga dapat menggunakan binder, lembaran kertas, atau arsip kartu sebagai buku besarnya. Next. Selanjutnya ada jurnal umum atau jurnal, di mana transaksi pada awalnya dicatat dengan secara kronologis di dalam jurnal sebelum dipindahkan ke akun-akun jurnal. Jurnal ini juga disebut dengan buku pencatatan awal. Jurnal umum memiliki tempat untuk mencantumkan tanggal, nama akun dan uraiannya, referensi, dan 2 kolom jumlah. Jurnal ini juga gunanya sebagai mengungkapkan pengaruh lengkap suatu transaksi pada suatu tempat, menyediakan catatan transaksi secara kronologis, dan membantu mencegah atau mengetahui adanya kesalahan karena jumlah debit dan kreditnya untuk setiap ayat dapat dengan mudah dibandingkan. Next. Selanjutnya ada buku besar umum.
Nah, buku besar umum itu seperti aset individual di mana terdiri dari peralatan, tanah, perlengkapan, kas. Kemudian ada kewajiban individual seperti utang bunga, utang gaji, utang usaha, dan wesel. Kemudian ada ekuitas pemilik individual seperti ada beban gaji, pendapatan jasa, penarikan, dan modal. Nah, buku besar ini juga terdiri dari debit kredit. Debit itu merupakan kenaikan aset, penurunan kewajiban, menurunkan modal pemilik, menurunkan pendapat, menaikkan beban, dan menaikkan penarikan oleh pemilik. Nah, kredit itu ada penurunan aset, kenaikan kewajiban, menaikkan modal pemilik, menaikkan pendapat, menurunkan beban, dan menurunkan penarikan oleh pemilik. Selanjutnya, nah, ini merupakan contoh dari data transaksi. Selanjutnya, dari data transaksi yang slide sebelumnya itu dibuat dulu jurnal umumnya seperti yang ini di layar. Itu jurnal umum ada tanggal, terus ada nama akun dan uraiannya, terus kita buat nomor referensinya, terus ada debit kredit. Contohnya kayak ini tanggal 1 Oktober tadi itu kan pembelian peralatan harga $5.000 dibeli dengan menandatangani wesel senilai $5.000 berjangka waktu 3 bulan dan berbunga 12%. Nah, dalam jurnal umum kita buat tanggalnya pada tanggal 1 Oktober tadi, nama akunnya kas, di mana kas itu 101. Tadi kasnya kan ada berapa ya? Ada 10.000 ya. Nah, di jurnal dibuat 10.000, terus modal yang tadi itu ada investasi kas oleh pemilik bisnis itu dibuat ke dalam kredit seperti itu. Nah, setelah kita membuat jurnal umum, baru setelah jurnal umum ini kita dapat membuat buku besar. Setelah identifikasi data tersebut sesuai dengan akun dan aktivitasnya seperti itu. Next. Setelah kita membuat jurnal, barulah kita bisa membuat buku besar atau ledger seperti ini. Dalam membuat buku besar ini, pembuatannya dipisah-pisah sesuai dengan nama akun. Seperti ini contohnya kayak kas, terus ada perlengkapan iklan, asuransi dibayar di muka, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, next. Oke, materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya, Ocha, dipersilakan. Oke, terima kasih. Di sini aku mau ngelanjutin terkait website yang memudahkan pengelolaan keuangan. Boleh next? Seperti kita tahu ya, kalau sekarang tuh dengan zamannya teknologi udah banyak banget nih aplikasi atau website yang bisa memudahkan kita buat mengatur keuangan. Nah, salah satunya website yang ada itu namanya Akurat Online, yaitu website yang mengelola keuangan secara online dengan membantu pengusaha-pengusaha atau bisnis itu untuk lebih efisien. Di mana melalui website ini tuh akan menawarkan penjualan, pengiriman pemesanan, faktur penjualan, dan penerimaan pembayaran dengan mudah dan cepat karena berjalan secara online. Nah, kemudian ada kelebihan-kelebihan dari aplikasi Akurat ini itu yang pertama menghemat waktu dan lebih efisien ya. Seperti kita tahu ya, pasti dengan adanya kemajuan teknologi, apalagi secara online tuh pasti transaksi data itu tuh lebih cepat, lebih efisien, dan pasti menghemat waktu. Kemudian yang kedua itu dilengkapi dengan digital approval, di mana digital approval ini tuh lebih kayak seperti ketika kita mau transaksi dalam bisnis itu kan biasanya butuh tanda tangan dari atasan. Nah, itu kita ketika punya bisnis kita nggak perlu lagi datang ke kantor yang ini. Nah, kita tuh bisa melakukan dengan secara digital dari aplikasi ini. Kemudian ada attachment, terus upload gambar-gambar. Seperti kita tahu ya, kalau misalnya kita proses bisnis apalagi terkait keuangan tuh pasti ada seperti kwitansi, bon-bon. Nah, itu tuh bisa di-upload dalam fitur aplikasi ini, maksud saya website ini. Kemudian juga tidak adanya batasan jumlah transaksi. Jadi berapapun modal atau keuangan yang ingin kita pakai, kemudian buka sepanjang apapun tuh tidak ada batasan.
Dan yang terakhir tuh kita juga bisa melakukan fitur cetak PO di sini tuh cash order, itu seperti pengadaan barang, kemudian ada surat jalan, kwitansi, invoice dan lain-lain tuh bisa bisa cetak ataupun dikirim langsung melalui email kepada pelanggan. Next. Nah, karena tadi sudah bahas kelebihan, tentunya ada kekurangan dari aplikasi ini tuh yang pertama, upgrade online itu tidak dapat dikasihkan sesuai permintaan pelanggan. Jadi aplikasi ini tuh lebih pada sisi pembisnisnya, bukan dari permintaan pelanggan. Kemudian juga karena dia berbasis sistem online yang ini, jadi kayak harus selalu terhubung dengan internet. Jadi penggunaannya itu harus memanfaatkan internet, dan ketika si pemilik usaha itu kehilangan fasilitas pasti tidak bisa digunakan. Dan yang terakhir itu tidak gratis untuk setup dan training, tapi dia tuh sudah menyediakan fitur-fitur gratis untuk solution center, manual book, dan video tutorial dari penggunaan websitenya. Kemudian sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada tim. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah menjelaskan. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Oke, paling untuk pertanyaan pertama dari aku dulu sih paling. Kalau dari aku sih pengen bertanya ini yang soal tadi pembuatan kayak buku besar atau buku besar ya tadi itu. Misalkan kayak ambil contoh guys, kayak kita lagi mau ngerintis toko tadi namanya Coffee Beans by Ancol Mekar. Untuk sekarang itu kan belum masuk ke proses penjualannya apa segala macam gitu. Nah, mungkin dari kita sendiri masih belum terlalu ngerti gitu cara pembuatan buku bekas atau buku besar kayak gitu. Maksudnya mungkin lebih kayak untuk sekarang ikutin dulu arah geraknya dari si petani maunya seperti apa gitu, kayak cuma ngejual itu dapat untung ya udah gitu, sekedar kayak gitu aja. Nah maksudnya pertanyaan itu lebih ke arah kayak apakah sengaruh itu gak kayak pembuatan buku besar itu buat nge-monitoring si keuangan itu yang kayak baru merintis awal doang, kayak cuma masalah penjualan, pendapatan dan yang lain. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin aku mau bantu jawab ya, nanti mungkin bisa ditambahin sama teman-teman. Kalau dalam cara ininya sebentar ada yang jawab. Bentar. Oke, boleh. Mungkin bisa dijawab terkait pentingnya buku kas dalam usaha awal tuh kayak mungkin bisa dibilang penting sih, karena kan dengan buku arus kas tuh kita bisa tahu gitu loh pengeluaran awal kita tuh jadi lebih terstruktur, mana yang misalnya masuk ke biaya investasi buat jangka panjang, kemudian mana yang masuk ke aset, aktivitas operasi dan pendanaan lain. Jadi kayak apalagi buat aktivitas bisnis awal tuh sangat penting, karena biar proses pengeluaran uang tuh bisa jelas gitu. Cuman mungkin bisa lebih disederhanakan lagi, kayak yang lu contoh itu masuk dalam buku besar yang masih sederhana gitu. Jadi kalau menurut aku masih penting sih gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Nambahin juga tuh sebenarnya dalam membuat buku besar ini dapat dikatakan penting. Kenapa penting? Karena kan iya benar tadi Bang Ocha, buku besarnya juga dapat kita tahu
pengeluaran dan pemasukan kita itu lebih jelas. Selain itu juga kan buku besar ini juga dapat meringkas tuh seluruh data-data transaksi yang udah kita keluarkan gitu. Terus juga di dalam buku besar ini juga kita dapat menggolongkan transaksi yang kita buat, seperti yang contohnya kayak pengeluaran membeli barang atau pengeluaran ongkos kayak gitu dan sebagainya, seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, sama aku mau nanya lagi sih satu soal pemilihan harga. Kemarin dari kita itu udah dapat data-data kayak selama ini tuh petaninya ngejual dengan harga berapa gitu, dan pas kita sandingkan dengan harga, kan ini mau fokusnya ke Shopee sama Tokopedia ya, dan pas kita lihat harganya di sana itu lumayan mahal juga ternyata di Shopee dan Tokopedia gitu. Maksudnya gimana ya? Apakah dengan kan tadi gitu kayak di awal biar ada brand awareness juga dan melakukan promosi juga kan termasuk, kalau misalkan harga murah kan menarik minat pembeli ya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan ternyata harganya kemurahan kayak gitu, apakah nanti dari si konsumennya itu bakal malah jadi preventif gara-gara nih harganya kemurahan, takutnya malah jelek, atau jadi 50-50 gitu. Lebih nanya ke pendapat kalian sih, bagusnya apakah kita harus ngikutin kompetitornya kayak gitu dengan harga yang lumayan mahal, atau tetap mempertahankan harga yang udah ada gitu. Makasih. Kalau menurut saya pribadi, kita tuh fokus kepada brand value-nya. Apa itu brand value? Dan kayak nilai-nilai yang terkandung dalam brand tersebut. Walaupun kita lihat brand itu murah, dikatakan dengan perbedaan yang lain, itu juga bukan brand value. Nah, untuk untuk bisa menambahnya itu adalah kita membuat kayak seperti tadi yang dijelaskan oleh Kak Jovi, namanya ada kayak durability-nya, kita ditingkat bisa lebih ditingkatkan, kualitas produknya bisa ditingkatkan dengan harga yang cukup murah juga itu, ataupun nanti kayak rasanya lebih enak lah, ataupun kayak misalkan dipermudah di bagian pengiriman barangnya, itu merupakan sebuah value yang kita bisa terapkan, yang bisa kita berikan pada konsumen, dan itu akan membuat produk kita itu lebih diminati, lebih meningkatkan penjualan kita di kemudian hari. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ahdan. Saya boleh Dari- bertanya teman-teman. Yang ingin bertanya. Saya Mas Mikel. Oh, boleh rahasia sebentar. Nah, paling ini sih tadi mau nambahin juga yang dari pertanyaan Mikel. Jadi kan si Coffee Beans by Ancol Longkar ini kan baru dirintis juga, dan kita sedang merancang juga gimana caranya maksudnya mengambil customer lah ibaratnya. Terus gue suka banget tuh sama yang tadi dijelasin sama Ahdan ya tentang positioning, gimana KFC itu slogannya KFC jagonya ayam itu bisa dikenal sama orang-orang. Nah, ini nyambung sama apa yang kita tujuin juga. Yang kita tujuin ini, gue pengen kalau misalnya orang denger Desa Ancol Mekar, mereka inget juga Coffee Beans by Ancol Mekar gitu. Nah, nyambung juga nih ke masalah yang Mikel untuk masalah harga sebenarnya. Tadi kan kalau di
promosi ya, paling penting itu promosi, dan promosi itu ada segmentasinya lah, bisa by event dan segala macam. Nah, sekiranya nih dari teknik, kira-kira saran yang cocok untuk kita juga ada Instagram sih, sebenarnya ada Instagram dan baru dirintis juga. Kira-kira dengan Instagram baru dirintis kan pengenalan Coffee Beans ini di Instagram. Kira-kira promosi yang tepat untuk online shop yang baru berintis itu seperti apa sih? Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan tadi kan targetnya adalah menggunakan apa namanya Instagram, bener nggak bro? Ya Instagram ya. Nah kalau menurut aku, jadi kalau misalnya kita mau menggunakan Instagram, sebenarnya untuk zaman sekarang itu kurang efektif. Jujur ya. Ini sorry ya, mungkin dari teman-teman birokrat mungkin ngebuat Instagram. Nah cuman dari perspektif gua itu untuk menggunakan Instagram udah sangat gampang sekali. Jadi bukan berarti itu dikatakan gagal, enggak. Sebenarnya itu jadi salah satu cara juga. Cuman bisa lebih efektif kalau kalian emang menggunakan e-commerce. Itu mungkin jawabannya itu sangat basic sekali. Nah tapi ya itu balik lagi memang kebutuhan dari pelanggan seperti itu. Sekarang itu memang mereka membutuhkan konten-konten yang menarik. Jadi gak cuma sekedar kayak foto beans, diedit foto beansnya, diupload di IG segala macam. Halo, kami dari beans Ancol Mekar ya. Ancol Mekar dengan harga segini 1 kilo segala macam. Udah nggak terlalu efek gitu. Mungkin kalau berani, emang kalian mau bikin konten yang ini agak menjijikan ya buat kita semua. Mungkin itu di TikTok emang mau nggak mau emang seperti itu. Tapi emang buat yang sebisa mungkin itu berbeda. Itu satu. Yang kedua adalah kalian kalau bisa masuk ke e-commerce. Tetapi untuk masuk ke e-commerce itu kalian perlu ada perjuangan. Kenapa? Di sana ada sistem namanya point merchant. Point merchant itu batasannya adalah 60. Biasanya ketika kita baru membuka e-commerce baik itu di Shopee ataupun di Tokopedia, itu kita dapat poinnya itu di bawah 60. Kalau mau lebih daripada itu emang kita mau harus bayar. Effortnya di situ. Tapi kalau kita bayar, kita dapat sesuatu benefit yang bisa kita dapatkan. Contoh dari kita, dari perusahaan ataupun dari kalian, dari tim PHP-nya ataupun dari petani, ketika kalian menggunakan si platform tersebut ya, itu kalian bisa menggunakan contoh free ongkir, kalian bisa menggunakan voucher cashback, kalian bisa menggunakan voucher diskon. Itulah yang orang-orang kejar. Betul. Seperti tadi yang ditampilkan gitu, tadi misal dari 10.000 jadi 1.990. Itu kan sebenarnya nggak terlalu signifikan, tapi di mata pelanggan itu sedikit murah. Nah, di e-commerce itu bisa berpengaruh di situ. Itu sih. Jadi sebenarnya kalau menurutku kalian nggak bisa patok di Instagram saja. Kalau kalian patok di Instagram saja, aku sarankan kalian main ke IG Ads atau Facebook Ads. Tetapi di sana kriminal cybernya itu sangat penting sekali. Kenapa? Itu bukan identitas gitu. Jadi dari kalian memang harus hati-hati banget. Dari kalian memang harus sering meriset password kalian menjadi password yang baru, dan apapun itulah pokoknya berbau dengan hal-hal yang krusial dari toko tersebut itu harus di make sure lagi supaya kalian kalau emang benar-benar fokusnya di IG dan menggunakan IG Ads itu nggak akan kejadian yang kalian dapat kriminal cyber gitu sih kalau dari aku. Terima kasih Mas Gunung. Iya, sama-sama ya Mas Jamang. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman PHP 2D ada yang mau bertanya lagi, yang di Zoom atau yang offline? Yang mau nanya? Mungkin nggak soal Coffee Beans atau Ancol Mekar aja, mungkin mau nanya soal yang lain. Umar mau bertanya, Umar? Terus?
tadi kan aku sempat baca yang waktu di awal jurnal umum atau jurnal besar gitu lupa, kayak ada nomor referensi. Sebenarnya yang lebih jelas itu nomor referensi itu fungsinya apa sih? Aku masih belum ngerti gitu loh. Mungkin emang karena aku aktif kayaknya berarti. Gue pengen ya. Ya, dipersilakan untuk teman-teman dari teknik. Halo, oke. Jadi tadi kan dari Umar nanya kan, kalau misal di buku besar ya atau jurnal apapun itu lah, kan jurnal sama aja. Nah, ada nomor referensi itu. Jadi kegiatan dari setiap brand owner itu pasti banyak banget melakukan yang namanya aktivitas, ya. Wah, kabut nih, enggak ya? Jadi apa namanya? Nah, jadi semisal aktivitas ada banyak banget dalam nomor referensi itu dan menjelaskan setiap aktivitas utama atau kegiatan itu dari setiap kegiatan intinya adalah mungkin kan kegiatan dari setiap perusahaan beda-beda ya, tapi yang secara garis besar tuh udah jelasin setiap referensinya biar nggak salah aja. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan tambahan, apakah urgensinya sangat tinggi sekali? Jawabannya enggak untuk masuk nama referensi ya. Untuk internal pribadi, untuk internal perusahaan sebenarnya nggak terlalu, cuman sebenarnya kalau memang udah disegmentasikan ada finance, ada owner, ada stakeholder lainnya, itu baru ngaruh nomor referensi biar mereka paham semua. Oh, oke, aktivitas ini nomor referensinya ini, oh berarti dari perusahaan ini dengan nomor referensi seperti ini, oh kegiatan jelas seperti ini. Jadi tapi balik lagi, itu tidak menjadi jaminan yang sangat kuat supaya kalian nanti bisa jadi itu cuma mempermudah kalian dalam mengakses data ke depannya saja. Jadi gini, aku mau nanya kan tadi nomor referensi nih. Nah, transaksi apa aja yang sebenarnya bisa dipakai nomor referensi? Nah itu, apakah ada emang hanya baik banget ya, Mas? Apakah nomor referensi itu hanya bisa digunakan di beberapa transaksi aja? Maksudnya ya yang aku pahamin emang pasti sih gak terbatas kan nomor referensi. Cuma ibaratnya yang lebih diutamakan tuh transaksi seperti apa gitu yang pakai nomor referensi. Yang untuk apakah untuk mengapalai beberapa transaksi atau hanya bisa semua transaksi dikasih nomor transaksi? Semua. Jadi bebas semua boleh. Misalnya gue mau beli alat kantor itu bisa. Terus kalau misalnya gue mau lihat gue alat kantor, berarti itu ntar jadi nomor referensi itu misalnya alat perkantoran itu ada nomor alat apa ya? Alat mandi misalnya kan kayak gitu alat makan. Nah, yang mau gue tanya itu apakah dia tuh harus satu nomor referensi itu bisa mewakili beberapa transaksi? Ngerti maksud gue? Nah, itu contohnya gimana tuh? Jadi gini gengs, kita mau berapa harga outfit lu bang? Jadi gue tuh ada 50. Jadi nomor referensi itu menggambarkan adalah misalkan kalau saya ingat jadi di contoh ada namanya referensi 103, 101. Apa itu maksudnya? Satu itu adalah, nah kita misalkan sesuai kesepakatan bersama ya, misalkan 1 itu adalah tentang penjualan atau pendapatan. Jadi misalkan pendapatan untuk hari pertama ini 101, pendapatan untuk hari kedua 102, untuk penjualan misalkan karena penjualan sama aja kayak pengeluaran untuk biaya perlengkapan itu ada misalkan 300 berapa 30 lah ya. Nah pokoknya 3, pokoknya ganti. Jadi untuk gunanya referensi itu adalah untuk mengetahui satu mereka hadir dengan apa ya, mewakilinya adalah pasti jadi satu itu adalah ya bisa jadi kayak pengeluaran untuk membeli perlengkapan mandi. Nah itu aja langsung di total semua harganya misalkan 7 juta,
Nah kita masuk referensinya itu adalah 301 misalkan untuk si Niaga gitu, si Atma di Niaga. Mungkin ada lagi? Ada yang menamakan Nadia Kalista? Kamu? Jadi kita, apakah sudah jelas, Mas? Sudah terlihat, terima kasih Mas. Ini kira-kira. Sekarang Mbaknya sepatunya pakai apa nih? Barang rare banget ya kayaknya. Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya dan jawabannya dari teman-teman teknik. Mungkin ada lagi yang mau bertanya dari teman-teman Zoom mungkin atau tim PHP? Mau nanya ke lu? Dari teman-teman Zoom ada lagi? Audi, Rasya, atau Akeo dan kawan-kawan? Oke, berhubung juga udah mau maghrib di sini ya. Jadi mungkin kita akhiri saja untuk sesi pembinaan pada sore hari ini. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman teknik yang udah tepuk tangan dulu dong, Mantap, terima kasih banyak untuk teman-teman teknik yang udah hadir pada sore hari ini, yang offline maupun yang online. Terima kasih. Sebelumnya dari gua mewakili tim PHP 2D yang lain. Ini ada yang listen ya? Oh, gak ada. Oke. Dari gua pribadi, sebelumnya mohon maaf banget apabila kalau masih banyak kekurangan pada acara pada sore hari ini. Semoga untuk kedepannya bakal lebih baik lagi dan pokoknya terima kasih banyak lah untuk teman-teman teknik yang udah ngebuat materinya dan udah effort juga, udah bisa nyempetin waktu juga di desa. Pokoknya thank you banget. Semoga untuk kedepannya jangan kapok nanti misalkan kalau ada kerjasama lagi soal pengabdian masyarakat ini. Langsung rapi gak tuh? Langsung habis bang. Udah, mungkin foto dulu kali ya. Boleh untuk teman-teman dari Zoom boleh screenshot kali ya? Oke, dari aku. Tapi maaf, bisa on cam jelek. Ayo, 1. Sabar. Iya. Udah siap bilang ya. Ini udah belum sih? Udah. Oke, 1, 2, 3. Lagi 3 kali ya. 1, 2, 3. Lagi 1, 2. Sabar. Ada dapat. Dapat juga.
1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, mantap. Lagi nih katanya di sama. Oh, banyak ya dokumentasinya. Ke atasan dikit nggak? Atasan dikit. Marahin gue. Ribet banget ya, Bun. Ngomong di. Oh, bilang dong kalau udah. 1, 2. Ngeblur, say. Sabar belum pakai masker. Ntar dimarahin bro. Iya, dimarahin. 1, 2, 3. Itu kenapa dia madep belakang? Oh, 1, 2, 3. Udah, lagi nggak Kel? Oke. Terima kasih semuanya. Mungkin dari tekniknya ada kesempatan